Selamat sore Sobat Turtle. Hari ini kembali di channel Markas Turtle, markasnya dari para kura-kura, dan semoga bisa melengkapi koleksi dari kura-kura lainnya. Di sini ada kura-kura size indukan besar dan juga ada kura-kura kecil. Ada Ambon Batok dan Sinemis. Hari ini kita akan membahas enaknya punya kura-kura besar dan juga kura-kura kecil. Makanya untuk membangun channel ini jangan lupa untuk bantu like, comment, and subscribe dan share ke teman-temannya. Oke, langsung saja ikuti keseruannya. Nah, kita akan membahas enaknya punya kura-kura besar terlebih dahulu. Yang pertama, untuk kura-kura besar, dia mentalnya lebih berani atau tidak malu. Nah, ini contoh dari kura-kura yang besar. Dia itu berani, aktif, diginin aja tetap jalan. Sama kayak si Bogem nih, kura-kura common snapping turtle. Sekarang udah agak cerah. Kalau ini jangan pakai tangan karena dia gigit. Nah, oke, sehat terus Bogem. Tuh, kadang bisa disuapin, bahkan dia mungkin nggak takut jatuh. Dan yang kedua, kura-kura yang besar itu dia lebih tahan banting atau tidak mudah sakit. Kalau kura-kura dewasa itu tahan banting, itu kayak gini. Nah, tahan banting. Jadi tahan banting di sini tuh maksudnya dia tidak mudah sakit. Selama ini kura-kura yang gede belum pernah mati. Nah, dia aktif semua. Biasanya kalau terkena jamur, dia itu lebih mudah untuk sembuh dan juga susah untuk terkena jamur. Terus untuk penyakit lainnya pun kayak penyakit yang ngambang, jarang sekali kura-kura yang lebih besar itu terkena penyakit yang ngambang karena kekurangan kalsium. Paling kalau sakit tuh cuma ini ya, yang gede tuh dia ini kena apa namanya, bukan cell root, ini mineral deposit. Itu kan harusnya coklat-coklat atau kehijauan, ini malah kopek-kopek. Ini Brazil betina, udah size indukan ya. Ini contoh dari mineral deposit. Dan kalau kura-kura ngambang itu maksudnya dia jadi biasanya kalau ditaruh air itu ngambang, jadi susah untuk menyentuh daratan, jadi dia merasa nggak nyaman dan sulit untuk makan. Tapi biasanya bisa disembuhin karena yang size besar itu rakus, jadi bisa sembuh total. Beda dengan ini, ada contoh ini, dia ini terkena penyakit cell root. Itu tuh ada kayak jamur parah di tempurungnya dan itu nyebar. Soalnya emang pas dulu dapet dari penjualnya emang udah kena, terus sekarang nyebar. Tapi untungnya masih doyan makan, jadi semoga bisa sembuh. Ketiga, kura-kura besar juga kura-kura yang aktif dan lincah. Ini dia bisa jalan terus ya, kita ajak main. Ini CST jalan
aktif si bogem. Terus yang keempat, kalau kita jemur kura-kura yang besar, dia itu bisa kelihatan banget kalau udah kepanasan. Jadi mungkin 15 menit itu cukup, tapi kalau lebih pun misalkan kita kelewatan secara nggak sengaja, itu tidak apa-apa, paling dia nanti kabur sendiri. Dan yang terakhir, kura-kura besar itu pasti makannya lebih lahap dibandingkan yang kecil. Ini contoh dari kura-kura yang dicampur antara besar dan kecil. Contoh jika dikasih makan, kalau yang besar dia langsung makan, tapi kalau yang kecil dia malu-malu, jadinya nanti malah makanan punyanya yang kecil ini nanti malah dimakan sama yang besar, karena sikapnya yang kecil malu-malu, jadi dia malah nggak dapat makan. Makanya kalau bisa kita pisah aja antara yang udah besar banget dengan yang kecil. Nah ini, jadi kalau mau ngasih makan tinggal ini kasih, dan yang kecil juga dikasih. Nah nanti pasti dimakan, tenang aja. Kan peletnya udah habis aja, tinggal itu. Ini juga baru dikasih ulat hongkong, biasanya doyan, nanti juga dimakan. Makanya jangan suka nyampur kura-kura yang besar dengan yang kecil, karena nanti yang kecil nggak kedapatan makanan dan susah untuk tumbuh. Selanjutnya, enaknya punya kura-kura kecil. Enaknya punya kura-kura kecil nih, kelihatannya imut atau lucu karena bentuknya yang mungil. Beda sama yang gede, dia ganas dan gahar. Nih kalau kura-kura kecil tuh jangan pada ngumpul, udah jem-jem di rumah. Bentuknya lucu, makanya orang-orang lebih suka beli yang kecil biasanya, karena lucu dan mungil, tapi mirip sama kodok. Ini video dari kura-kura kecil kalau makan, dia tuh kelihatan lucu. Nah itu. Jangan pada ngumpul, Tapi udah jem-jem di rumah. Karena ketahuan di videoin. Pada diam-diam. Nah, itu udah ada yang mulai notice ada makanan. Goyang. Sorry. Dimakan. Contoh ngasih ulat hongkong. Soalnya kalau kecil tuh biasanya mentalnya ada yang berani, ada yang enggak. Ini leher panjang si Bunroki. Lihat cara dia makan. Langsung lahap. Aduh, nope. Tidak kena. Sekali lagi. Nah, mantap. Yang kedua, enaknya punya kura-kura kecil itu, dia minim tempat. Kita pakai tempat kayak gini aja, bisa muat 3 sampai 5 kura-kura. Ini contoh dari rak turtle yang di display. Ini ada yellow belly karena muat banyak, karena minim tempat juga. Ini ada leher panjang, dada merah, cinemis. Ini bisa jadi display bagi penghobi kura-kura. Terus ini ada ambon batok, dan ini ada ambon ceper. Nanti niatnya kalau tambah di sini, bisa di sini. Nah ini ada crocodile king, atau bisa nanti nambah di sini. No God, please no. Kalau kepenuhan. Kalau itu untuk pengkoleksi itu cocok banget. Coba kalau kita kasih yang gede. Jadinya aneh. Yang ketiga, enaknya punya kura-kura kecil itu, kita bisa melatih untuk makan agar dia bisa ngikutin. Assalamualaikum, Mama. Dan yang keempat,
enaknya punya kura-kura kecil itu cocok buat jadi koleksi di tempat display kita menyimpannya. Ini gedean. Dan yang kelima, enaknya punya kura-kura kecil itu bisa untuk ajang bisnis. Biasanya orang lebih tertarik dengan kura-kura yang kecil, dan semakin besar pertumbuhannya maka harganya akan semakin meningkat. Makanya kalau mau beli bisa cek di markas starter. Dan yang terakhir, enaknya punya kura-kura kecil aktif, bisa kita ajak main bareng, tapi jarang juga ada yang aktif. Kebanyakan kalau kecil itu malu kayak ini. Dia cuma diem saja, tapi kadang muncul. Baik, mungkin segitu saja review dari gua mengenai enaknya punya kura-kura besar dan kecil. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Ambon Batok besar, Ambon Batok Juve, Ambon Ceper kecil, dan Cinemis si kecil. Dan gua izin pamit dulu. Salam Sobat Turtle. Dan yang terakhir, enaknya punya kura-kura besar itu kalau hilang, baru saja ini hilang, gampang ketemunya, dan sekarang berada di rak turtle. Nah, soalnya gampang kelihatannya. Ya mungkin segitu saja informasi dan pengalaman dari saya yang bisa saya bagikan kepada Sobat Turtle. Jangan lupa like, comment, and subscribe, karena nanti kalau 500 subscriber akan ada giveaway kayak gini ya, bukan ini, kayak gini. Stay safe, practice social distancing, stay at home, cegah corona. Salam Sobat Turtle, peace.